Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mendemonstrasikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Yang pertama, bisa kita pikirkan itu adalah bagaimana cara kita menerapkan atau mentransfer atau membagi ilmu yang kita dapatkan pada program ini. Pada dasarnya, di sebuah lembaga pendidikan atau maupun organisasi, kita tidak bisa berjalan sendiri untuk mensukseskan apa yang kita rencanakan. Otomatis kita harus bisa berkolaborasi antar stakeholder yang berkepentingan di dalamnya, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, maupun bahkan komite serta orang tua siswa itu sendiri. Jadi saya akan mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan tentang apa itu pentingnya itu pendidikan guru penggerak dan bagaimana cara pengambilan keputusan atas persoalan-persoalan yang dialami di lingkungan sekolah itu sendiri. Langkah-langkah yang akan saya terapkan yaitu yang pertama itu saya akan menerapkan 9 teknik dalam pengambilan keputusan. Jadi pada dasarnya setelah belajar di modul 3.1 ini, bahwasanya saya terbuka tentang cara pengambilan keputusan. Jadi di 9 langkah ini yang akan saya lakukan yaitu yang pertama itu menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi pada dasarnya itu semua keputusan itu tidak bisa kita serta-merta langsung bilang A atau B atau B, tapi harus kita pikirkan kepentingan bersama, nilai akhir dan sebagainya. Jadi pada dasarnya yang pertama harus kita nilai itu adalah menggali nilai-nilai saling yang bertentangan ini. Setelah itu yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi setiap peristiwa atau sebuah masalah itu pasti ada keterlibatan, ada masalah di dalamnya. Setelah kita mengetahui siapa yang terlibat, jadi kita bisa mengkorek informasi dengan pertanyaan memantik untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan atas peristiwa yang kita temukan atau yang kita dapatkan. Setelah itu kita harus menguji fakta itu ataupun data yang kita peroleh. Kita mengujinya dengan uji legal dan regulasi serta uji intuisi. Pengujian ini penting kita ketahui itu adalah uji legalnya itu adalah masalah aturan mana yang mereka langgar atau tata tertib mana yang mereka langgar. Setelah itu regulasi standar. Bila situasi yang dihadapi dilematika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Konflik yang terjadi pada seorang, pada dasarnya itu kita harus mengujinya dengan standar profesional diri. Setelah itu kita menguji intuitas. Intuitas ini dalam pengambilan keputusan itu kita lebih mementingkan perasaan apa yang akan dialami oleh yang bersangkutan setelah kita memberikan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Seperti misalnya kita mendapatkan siswa yang sedang menyontek, ketika kita menegurnya secara langsung, otomatis siswa bersangkutan itu akan minder dan akan menjadi bahan cemoohan atau bulian teman-temannya itu sendiri. Setelah itu uji publik. Uji publik maksudnya ini seperti halnya tadi itu saat cara kita menegurnya. Ketika cara menegurnya salah, otomatis itu akan berdampak negatif pada yang ditertuduhkan itu sendiri. Setelah itu uji panutan atau idola. Pada pengujian ini kita harus bisa mereferensikan diri kita itu sebagai panutan dalam pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya keputusan itu bukan untuk kita sendiri, tapi nilai akhir yang akan diperoleh pelaku itu sendiri. Setelah itu yang kelima itu pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian ini, dalam pengambilan keputusan itu, individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan,
serta jangka pendek dengan jangka panjangnya. Artinya semua peristiwa atau peraturan atau keputusan yang kita berikan itu akan harus kita uji dulu peristiwa apa yang akan terjadi. Setelah itu melakukan prinsip resolusi. Kita harus berpikir secara berbasis akhir, berbasis peraturan, serta berbasis rasa peduli. Ketiga aspek ini harus kita kaji supaya apa yang kita lakukan atau apa yang kita harapkan itu bisa mengena. Setelah itu investigasi opsi dilema. Jadi pada dasarnya itu setiap apapun keputusan kita itu pasti kita dihantam dari rasa dilema. Dilema atas keputusan kita itu sendiri. Setelah itu membuat keputusan atas berdasarkan analisis kita tadi, mulai dari yang pertama sampai yang ketujuh tadi, kita buat keputusan dan kita memberikan sebuah keputusan. Setelah kita memberikan keputusan itu, kita harus merefleksikan kembali atas apa yang kita putuskan, karena itu akan menjadi referensi ke depannya untuk mengambil sebuah keputusan. Berbicara mulai kapan akan dilaksanakan, pada dasarnya setiap kami menerima modul itu kami akan mencoba menerapkan ilmu yang kami pelajari di LMS untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Siapa yang akan pendamping Anda? Yang pastinya itu di lingkungan sekolah itu ada pemimpin, yaitu kepala sekolah. Setelah itu wakasek, setelah itu guru senior, serta teman-teman sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.